Baik, saya izin mulai. Sebelumnya, kami dari kelompok 4 dari kelas B akan membacakan atau menjelaskan mengenai topik kasus Minamata yang terjadi di Jepang pada abad ke-19. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Igede Bagus Paritra Nena Priyoga dari NRP terakhir 066. Perkenalkan, nama saya Kofifa Indah Permata dengan NRP 3 terakhir 050. Kenalkan saya Dafrita Joseph dengan NRP terakhir 04. Perkenalkan, nama saya Putu Gede Bagus Aryastawa, NRP 50142417074. Perkenalkan, saya Marsha Fauzia Muntas, NRP 501424108. Perkenalkan, nama saya Zara Mela Ilana, NRP 097. Baik, kemudian sebagai bentuk premis dari topik yang kami ambil itu kebanyakan atau sebagian besar topik yang kami ambil itu mengarah ke pencemaran lingkungan atau pencemaran di air laut. Laut sendiri merupakan salah satu sumber daya alam terpenting bagi kehidupan manusia. Kemudian, namun ketika laut tercemar oleh limbah industri, tumpahan minyak atau bahan kimia beracun, dampaknya tidak hanya merusak ekosistem laut tersebut, namun juga mengguncang seluruh aspek kehidupan manusia. Next. Kemudian pada pertengahan abad ke-20 atau tepatnya pada tahun 1950-an, itu di kota kecil Minamata di prefektur Kumamoto di Jepang, itu terjadi salah satu bencana lingkungan yang kemudian dikenal dengan tragedi Minamata. Bencana ini berawal dari aktivitas industri perusahaan Chiso Corporation yang merupakan sebuah pabrik kimia yang sejak tahun 1932 itu membuang limbah cair mengandung senyawa merkuri langsung tanpa adanya pengolahan ke Teluk Minamata. Oke, sebagian besar yang terjadi di Minamata itu mengalami dampak ke air lautnya sendiri. Di Minamata sendiri, laut merupakan salah satu sumber daya terbesar yang menjadi topangan hidup bagi masyarakat di sana. Karena sebagian besar mereka itu mengambil makanan maupun sebagainya itu sebagai penunjang kehidupan mereka. Namun, sejak adanya Chiso Corporation yang membuang limbah tanpa ada pengolahan lebih lanjut itu mengganggu sumber utama kehidupan masyarakat pesisir, di mana merkuri kemudian eh, merkuri kemudian terakumulasi dalam tubuh ikan, kerang, dan biota laut lainnya melalui proses bioakumulasi dan biomagnifikasi. Kemudian dari hal tersebut, warga mulai banyak mengalami gangguan kesehatan maupun adanya gangguan lingkungan lainnya. Dari tragedi Minamata ini didapatkan beberapa penyebab. Yang pertama adalah pembuangan limbah industri tanpa pengolahan. Perusahaan Chiso menggunakan merkuri sebagai katalis dalam proses produksi asetaldehida. Limbah cair hasil proses tersebut langsung dibuang ke Teluk Minamata tanpa adanya sistem pengolahan limbah. Yang kedua adalah terbentuknya senyawa beracun. Di perairan, merkuri yang terbuang mengalami transformasi biologis oleh mikroorganisme menjadi metil merkuri, di mana senyawa ini jauh lebih beracun dibandingkan merkuri anorganik. Yang ketiga adalah bioakumulasi dan biomagnifikasi. Metil merkuri mudah larut dalam lemak dan menempel pada plankton yang kemudian berpindah ke ikan kecil dan biota laut lainnya, sehingga akhirnya sampai ke tubuh manusia dan menyebabkan penurunan kesehatan. Yang keempat adalah kurangnya kesadaran dan pengawasan lingkungan. Pada saat itu, pada tahun 1950-an, regulasi lingkungan di Jepang masih lemah. Chiso terus membuang limbah bertahun-tahun meski sudah ada tanda-tanda pencemaran. Next. Untuk yang selanjutnya ada parameter mengenai kualitas air yang relevan untuk mengevaluasi dampak pencemaran yang ada di film Minamata, yaitu antara lain yang pertama ada logam berat. Parameter air bersih dengan logam berat menggunakan acuan utama pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023, di mana merkuri ini memiliki kadar maksimum yang diperbolehkan yaitu sebesar 0,001 mg per liter. Dalam film ini, merkuri dari limbah Ciso mencapai kadar berbahaya yaitu antara 10 sampai 100 parts per million di sedimen hingga 2000 parts per million di kanal pembuangan pabrik. Merkuri sendiri ini dikenal sebagai logam berbahaya dikarenakan tingginya tingkat toksisitas yang dapat ditimbulkan jika masuk ke dalam tubuh makhluk hidup. Secara alamiah, logam berat salah satunya yaitu merkuri memiliki sifat yang mudah berikatan dan mengendap dalam perairan, mengakibatkan logam tersebut dapat dengan mudah masuk ke dalam tubuh makhluk hidup dan bergabung dalam rantai makanan.
Baik, selanjutnya adalah parameter selanjutnya adalah tingkat keasaman. Pada Permenkes RI nomor 2 tahun 2023 menyebutkan bahwa standar air bersih berada batas interval 6,5 sampai 8,5. Selain itu, perubahan pH dapat memengaruhi kelarutan logam berat dalam air. Contohnya dalam kasus ini menggunakan merkuri. Pada pH rendah atau asam, merkuri lebih mudah larut dan lebih beracun dalam bentuk Hg2+. Pada pH netral atau basa, merkuri bisa bereaksi membentuk senyawa kompleks atau mengendap, misalnya HgOH atau HGS. Pada pH yang sangat rendah, yaitu kurang dari 4, risiko mobilisasi merkuri meningkat karena pelepasan dari sedimen atau mineral. Untuk yang ketiga ada bioindikator. Kehadiran atau kepunahan spesies tertentu dapat mengindikasikan pencemaran merkuri karena bioakumulasi dalam rantai makanan. Contohnya dalam film ini yakni tercemarnya kerang dan ikan di Teluk Minamata menyebabkan keracunan pada manusia. Lalu dampak yang terasa pada kita, terutama di biotik dan abiotik. Untuk biotik sendiri itu kan merkurinya terbuang di laut ya. Jadi mikroorganisme itu bakal mengubah jadi metil merkuri yang sangat toksik. Terus karena itu jadi mudah dikonsumsi sama organisme akuatik yang lain, yang nanti akan terjadi bioakumulasi, akan berdampak ke biota-biota lain yang mengkonsumsi organisme tersebut. Untuk abiotik, merkuri ini juga sifatnya volatil dan persisten. Terus bisa tertransportasi dengan jauh. Jadi lama-kelamaan dengan penumpukan akan semakin banyak di sedimen-sedimen gitu dan terakumulasi di dalam vegetasi dan lain-lain lah. Yang ujungnya akan berpengaruh ke biotik itu tersebut. Lanjut. Nah, tadi kan dibahas tentang akumulasi kan, bioakumulasi. Akumulasi itu yang paling membuat manusia terdampak. Kenapa? Karena merkuri yang terbuang tadi ke laut akan dikonsumsi oleh mikroorganisme yang kemudian akan dimakan oleh organisme lain. Tertumpuk ke makan ikan lagi, ikan kecil dimakan ikan besar. Merkuri bertambah seiring waktu konsumsi siklus rantai makanan. Yang ujungnya puncaknya akan ke kita, manusia. Itu sebabnya manusia yang paling terkena dampak dari merkuri tersebut. Karena akumulasi yang menumpuk dan akhirnya berdampak pada manusia. Lanjut. Dampaknya apa? Nah, merkuri, khususnya metil merkuri itu, dia tuh sifatnya bisa melewati blood brain barrier. Dia masalah utamanya adalah bisa merusak jaringan otak kan. Seperti yang ditulis melalui stres oksidatif, disfungsi mitokondria dan degenerasi neuron men. Paling berdampak pada ibu hamil karena efeknya kenapa? Itu akan metil merkuri itu akan menembus plasenta sehingga mengganggu siklus reproduksinya. Yang ujungnya akan beresiko untuk sang janin bisa terkena resiko keguguran, menyebabkan cacat lahir, gangguan kognitif, motor, dan kerusakan permanen pada sistem saraf pusat sang anak tersebut. Seperti yang dibahas di film tersebut, pada foto Tomoko yang mandi dengan ibunya. Untuk mencegah kasus seperti Minamata, ada beberapa langkah penting. Yang pertama, pengelolaan limbah industri yang ketat. Setiap industri wajib punya sistem pengelolaan limbah, khususnya seperti logam berat seperti merkuri. Ada beberapa teknologi yang bisa dipakai, misalnya absorpsi karbon aktif, zeolit, presipitasi kimia, atau reverse osmosis untuk benar-benar mengurangi kadar merkuri sebelum dibuang ke perairan. Kedua, regulasi dan pengawasan lingkungan. Pemerintah harus menetapkan standar baku mutu limbah cair dan udara, lalu melakukan pengawasan rutin dan memberi sanksi tegas kalau ada industri yang melanggar. Lalu yang ketiga, pemantauan kualitas air dan ekosistem. Monitoring berkala di perairan, sedimen, dan biota laut penting banget karena merkuri bisa terakumulasi dalam rantai makanan. Dengan begitu, pencemaran bisa cepat terdeteksi meskipun dampaknya belum meluas. Lalu yang terakhir, penggunaan teknologi ramah lingkungan. Industri perlu berlari ke bahan atau proses produksi yang lebih aman supaya risiko pencemaran bisa ditekan sejak awal. Jadi intinya pencegahan ini butuh kerjasama antara industri dan pemerintah. Kalau semua dijalankan dengan serius, tragedi Minamata sebenarnya bisa dicegah.